Ya, teman-teman, kembali bersama Genesis Trading System membuat trading Anda menjadi lebih mudah. Hari ini kita masuk ke materi mekanisme pasar modal, teman-teman. Ya, di sini bisa kita lihat pasar modal sendiri sebenarnya sangat besar, teman-teman, lingkupnya ya. Ada fixed income, ada equity, ada reksadana, ada derivatif juga. Cuman yang kita bahas hari ini baru sebatas di equity ya, di saham atau stocks ya, di sini ya. Jika dengan waktu kita akan bahas mungkin yang lebih luas, biasanya itu di market Wall Street kita akan banyak lebih bermain di sana. Tapi kalau untuk di market Indonesia, kebanyakan kita hanya fokus di saham stocks, mungkin ada waran atau red issue ya. Tapi kita tidak belum bermain di ETF atau option ya. ETF sudah udah ada, ini juga sudah ada, cuman kita tidak fokus main di sana ya, karena marketnya belum terlalu liquid. So far yang diminati adalah masih saham ya. Nah, di sini pasar modal ya teman-teman, sebenarnya ada self regulatory ya, sebenarnya ada OJK di sini ya, dibantu oleh IDX, clearing penjaminan efek dan custodian central efek. Ya, ini buat nyimpen sahamnya, ini untuk proses pembayarannya, ya ini bursanya ya, market exchange-nya ya. Nah, ini menggunakan mesin Judge sebenarnya ya. Sebenarnya intinya adalah sebuah perusahaan ya mengeluarkan sahamnya atau dijual sahamnya kepada publik untuk mencari dana ya. Di sini publik adalah kita atau teman-teman investor ya, ingin berinvestasi di perusahaan tersebut ya melalui mekanisme pasar modal ya. Secara sederhana seperti itu ya. Strukturnya juga simpel, strukturnya juga simpel ya. Ini landasan hukumnya UU nomor 8 tahun 95 ya. Ada OJK ya, dibagi tiga, ada BEI tadi yang saya sempat jelaskan, bursa efek, ini klaim penjaminannya ya, ini kasadian central efek. Sehingga teman-teman, OJK sebenarnya sudah membuat strukturnya sedemikian rupa untuk menjaga keamanan investor ya. Uang Anda dibukakan di RDN atas nama klien sendiri, saham Anda disimpan di KC ya. Andai kata sekuritasnya misalnya bangkrut ya, amit-amit bangkrut atau kabur atau apa ya, maka sebenarnya uang Anda aman di bank atas nama Anda, saham Anda juga aman ada di KC ya, tinggal ganti sekuritasnya ya. Jadi sangat aman di sini strukturnya ya. Di sini juga sebenarnya perusahaan efek itu ketika dia go public ya, sebenarnya tidak hanya sendiri ya, ada lembaga penunjang, ada profesi penunjang ya. Pemodal pun sebenarnya kan bisa Indonesia lokal atau domestik, bisa juga dana asing ya, atau foreign. Baru dia ketika semua lolos persyaratan dari OJK, dia akan masuk ke go public, perusahaan publik ya. Di sini ada penjamin emisi efek untuk yang IPO ya, underwriter, ada pengamat efek, ada broker biasa ya untuk Anda di sekuritas untuk transaksi jual beli retail, ada manajer investasi untuk mengelola aset manajemen ya atau reksadana ya. Masih banyak yang bingung pengertian saham itu apa. Sebenarnya simpel teman-teman, adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi begini teman-teman, saya kadang dulu berpikir terlalu idealis ya. Ketika kuliah saya jurusan entrepreneurship, saya ingin bangun suatu bisnis ya, food and beverage teman-teman. Dalam 2 tahun pertama, surveinya katanya 2 tahun pertama dari 10 yang buka hanya 2 yang survive. Saya pede, saya akan jadi 2 itu deh ya. Saya pede banget jadi 2 itu. Ternyata enggak, saya masuk yang 8 yang dalam 2 tahun tutup teman-teman ya. Jadi membangun usaha kadang-kadang tidak semudah yang dibayangkan, butuh effort, butuh persistensi ya, butuh kegigihan yang luar biasa ya. Ada cara yang lebih simpel teman-teman. Saya dulu buka food and beverage di sebuah mall di Jakarta ya. Saya sempat buka di mall, kampus, dan beberapa, saya 2 mall dan kampus ya, seperti beberapa pertokoan juga. Bayar sewa lumayan teman-teman ya kan, belum fixed cost dari gaji karyawan ya, operasional produksi dan segala macam. Saya bisa aja beli pakuan saham yang punya mall ya, Gandaria City, Kota Kasablanka, Tunjungan Plaza Surabaya. Saya beli sahamnya ya kan, dibandingkan biaya saya bayar sewa mall 100 juta ya, let's say setahun saya bisa 100 juta saya berikan saham Pakuwon ya. Jadi tenan-tenan itu akan bayar sewa ke Pakuwon, dan ketika Pakuwon untung dia bagi hasil dengan saya sebagai investornya ya.
Dan modal saya juga relatif tidak harus gede. Sebisanya saya ya, mau 100 juta, 100 juta, mau 50 juta, 50 juta. Ya, jadi saya berpikir saham GoPublic ini sebenarnya sangat sangat bagus ya teman-teman. Bagi yang mau usaha tapi bingung usaha seperti apa atau tidak punya waktunya, tidak punya skillnya, Anda beli sahamnya. Ya, saya ingin punya bank, ya, saya beli bank BRI. Ya, saya beli bank BCA sahamnya. Saya dapat dividen kemarin ya, cukup bagus. Seperti itu. Ya, jadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Bahkan saya RUPS diundang teman-teman ya. Teman-teman bisa mengajukan ke sekuritas ketika punya sahamnya, ada jadwal RUPS. Saya ingin datang minta keterangan untuk ikut rapat. Nanti teman-teman bawa KTP aja ke acaranya, bisa dapat dapat gift ya, dapat merchandise dan dapat segala macam, dan dapat pemaparan public expose ya, laporan keuangan seperti apa. Ya. Jadi saya sangat menyenangkan di sini. Tapi yang bisa Anda beli adalah perusahaan yang sudah go public, sangat bagus, jadi sudah melalui auditor yang independen, sudah melalui going concern-nya OJK, sudah melalui verifikasi dari bursa ya. Jadi sudah perusahaan-perusahaan yang relatif sudah melalui proses panjang sehingga aman untuk dimiliki oleh masyarakat. Ya, walaupun teman-teman masih filter lagi ya, tidak semua perusahaan ketika pengajuan aman lalu ketika runningnya masih bagus ya. Nanti kita belajar di technical analysis seperti itu ya, atau di fundamentalis ya. Biasanya diberikan .tbk ya. Contoh saya ada PT Bank BRI TBK, PT Bank BCA TBK ya, PT Pakuan Jati TBK. Nah, TBK itu terbuka nih teman-teman, sudah terdaftar di Bursa Efek ya. Di sini satuan beli saham 1 lot atau 100 lembar ya. Harga saham yang muncul di bursa adalah harga per lembar. Jadi kalau teman-teman mau beli minimal 1 lot dikalikan 100 ya. Contoh Pakuan harga di sekitar 350, berarti 1 lotnya adalah 350.000 aja dikali 100. Ya, murah ya, 350.000 udah bisa punya saham mall teman-teman ya. BRI di sekitar 2.900 ya. Kali 100 290.000 udah punya bank BRI teman-teman ya. Sangat mudah untuk menjadi pengusaha di sini ya. Ya, konsep dasarnya seperti ini teman-teman. Let's say Pak Bejo ini adalah sebuah perusahaan ya, dia ingin IPO, dia perlu modal 8 juta nih. Ya, dia punya dana cuma 1 juta. Dia jual sahamnya ke publik ya, teman-teman. Butuh 7 teman yang punya modal 1 juta, teman-teman. Nah, sejuta terkumpullah menjadi 7 juta plus 1 juta modalnya Pak Bejo ya. Nah, lalu Pak Bejo ini mengembangkan usahanya dari modal-modal tersebut menjadi 16 juta, ada naik 2 kali lipat. Nah, teman-teman Pak Bejo yang tadi 1 juta menjadi 2 juta nih asetnya ya. Nah, serah nih teman-teman, dia mau ambil untung, dia jual sebagian ya. Dia ingin tahan juga boleh, dia percaya dengan kinerja Pak Bejo untuk menghasilkan keuangan lagi juga boleh ya. Simpel saham sebenarnya, patungan bikin bisnis ya, bagi hasil. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Nah, di bursa juga baik kepada investor, dia memberikan namanya indeks efek ya, atau kumpulan saham-saham ya yang memiliki kriteria atau istilahnya apa, kriteria tertentu atau kriteria tertentu ya teman-teman, kurang lebih ya. Jadi contohnya ada agri, berarti saham pertanian ya, sektoral ya. Mining berarti yang semua tentang pertambangan, infrastruktur, properti ya, indeks sektoral. Ada juga indeks syariah ya, berarti saham-saham yang berbasis syariah teman-teman sesuai fatwanya ya. Ada juga IHSG, itu adalah gabungan dari semuanya ya. Ada juga indeks yang relatif namanya tematik ya, LQ45 berarti 45 saham terliquid ya oleh bursa. Kompas 100, Jakarta Islamic Index ya, IDX 30, Pevindo dan segala macam ya. Jadi saham itu ada 600 lebih ya teman-teman di Indonesia ya yang sudah listing, yang masih aktif. Itu dikelompokkan ya sesuai kriterianya. Contoh LQ45 based on 45, Kompas 100 based on kriteria Kompas 100, bisa juga based sektoral ya, mau mining, infrastructure, property, consumer ya, semua dikelompokkan. Jadi teman-teman bisa memilihnya based on index efek juga ya. Jadi sangat mudah, diberikan tools oleh bursa juga ya. Mekanisme perdagangan ya, sorry ini masih yang lama ya. Sebenarnya IDX, KP dan KC sekarang bukan T+3 tapi sudah T+2 ya, dipercepat oleh bursa ya.
Jadi ada anggota bursa, di sini ada sekuritas ya, namanya AB, sekuritas AB. Bisa juga ada non anggota bursa, tapi pada umumnya kita sudah mengenalnya anggota bursa aja ya. Investor di sini bisa jual beli melalui anggota bursa ya. Mau jual atau beli ya, nanti sahamnya ke KC, keliling lewat KP ke bank RDN kita ya. Belinya mesinnya ke IDX ya. Perputaran seperti ini aja ya. Nah, perusahaan sekuritas yang anggota bursa tadi sangat banyak teman-teman ya. Di sini saya merekomendasikan terakhir adalah Pirip Sekuritas bersama teman saya ya. Karena dari fiturnya cukup bersahabat ya, bukanya juga sangat cepat ya, fasilitasnya juga oke banget ya. Nah, untuk segmentasi pasar modal ya, sebenarnya ada dua pasar ya, primer dan sekunder ya. Primer itu saya IPO ya, jadi Anda belinya lewat book building biasanya, lewat pooling ya, pasar primer IPO. Ini ketika perusahaan pertama kali yang melalui kriteria tadi ya, proses, lalu dia berniat untuk go public. Yang kita biasa lakukan adalah di pasar sekunder ya, ada pasar reguler, tunai dan negosiasi. Umumnya kita hanya tahu reguler ya. Kalau pasar tunai itu kayak COD teman-teman, jual beli di hari yang sama langsung settle ya. Biasanya itu kayak red issue ya, karena cuma buka setengah hari ya. Nah, ini yang COD dan jarang banget untuk saham biasa ya, karena butuh ketemu penjual dan pembeli, butuh ketemu ya. Negosiasi ini adalah pasar yang kesepakatan, harganya bebas, tidak ada faksi harga, tidak usah ngot, boleh pakai satuan lembar ya, bisa buat bonus, bisa buat hadiah, bisa buat warisan ya. Negosiasi pasar yang bebasnya ya. Reguler yang sering kita lakukan di online trading. Nah, di reguler selalu ada istilah T+2 ya. Apa itu T+2? Gini teman-teman, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Teman-teman di hari Senin beli saham ya, teng Selasa, teng Rabu. Nah, ini baru yang teman-teman beli saham di sini, uangnya baru didebet atau teman-teman masih bayar di hari Rabu ya. Jadi T0, T1, T2 maksudnya 2 hari setelah Anda transaksi baru itu di settle, karena kan dia butuh melalui clearing ya, butuh melalui KC. Jadi sekuritas itu butuh waktu mengadministrasikan hal tersebut, sehingga T+2 baru jatuh tempo ya. Jadi beli saham juga Senin jatuhnya, didebetnya di rekening kita di RDN hari Rabu ya. Ya, demikian juga dengan jual ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat ada Rabu, Kamis, Jumat, Senin ya. Kan Sabtu Minggu libur ya. Misalkan teman-teman jual saham di hari Rabu ya. Jual saham di hari Rabu, Kamis, neng Jumat. Nah, Jumat ini jatuh tempo, maka uang masuk atau dikreditkan di sini nih. Kan teman-teman jual saham, maka nanti akan dibayarkannya atau uangnya masuk di hari Jumat ya. T0, T1, T2. Itu maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman di saham, uang jual atau beli pasar reguler tidak langsung masuk atau tidak langsung didebet, tapi dia berputar selama 2 hari dulu ya. Maka dari itu teman-teman nanti ada rekening reguler dan rekening margin ya, dimana kalau teman-teman menggunakan pinjaman nanti ada batas waktu jatuh temponya, dikasih waktu sekian hari lagi, jika tidak maka harus dilunasi ya, baik dengan cara deposit atau dengan cara for sale atau jual saham ya. Nah, cara jual dan beli sebenarnya sistem judge itu adalah sistem ini ya teman-teman, yang ada di bursa ya untuk jual dan beli ya. Nomor satu adalah prioritas harga. Teman-teman, harga beli yang lebih tinggi atau harga jual yang lebih rendah akan menjadi prioritas untuk tereksekusi lebih cepat ya. Dan siapa cepat, dia duluan. Jadi harga terbaik dengan waktu yang lebih cepat. Itu sistem yang ada di bursa saat ini ya. Jam perdagangannya ini yang normal teman-teman sebelum Covid. Setelah Covid ternyata jam perdagangannya bergeser ya, menjadi lebih ngamping. Tapi pada standarnya adalah Senin Kamis sesi 1 ya 9 sampai jam 12, sesi 2 jam 13.30 sampai 15.50 ya. Jumat lebih panjang karena ada sholat Jumat jam 9 sampai 11.30, mulai lagi jam 14 sampai 15.50 ya. Tapi setelah Covid bergeser semua jam 9 sampai 14.50 ya, semua ngampingi ya. Ini pun juga jam 9 sampai 11.30 sama Covid ya.
Dulu sebelum COVID emang ada namanya jam pre-opening ya, hanya untuk LQ45 aja ya. Jadi jam 8.45 sampai 8.55 ini bisa masukin orderan ya. 8.55 muncul harganya. Itu sebenarnya tidak bisa ditransaksikan juga, hanya pre-opening ya untuk highlight. Wah, hari ini hijau apa merah karena 45 saham ini kan yang market cap besar-besar dan mempengaruhi harga indeks secara keseluruhan ya. Dulu 855 sudah muncul harga pembukaan namanya pre-opening ya. Nah, dulu juga ada pre-closing 15.50 sampai jam 16 ya, kosan jadi 14.50 sampai jam 15. Ini jam ketika market freeze ya 15.50, lalu bid and offer masih bisa input di sini, lalu muncul harga penutupan ya. Nanti ada namanya pasca penutupan atau post closing ya, jam 16.15 sampai 16.15 atau 10 menit terakhir ya. Itu juga sekarang ada di 15.05 sampai 15.15. Itu hanya bisa transaksi di harga last price-nya. Di bid ya di bid, di offer ya di offer ya. Hanya harga di last price. 10 menit terakhir. Ya, itu pre closing dan post closing ya. Ini jamnya di freeze ya. Jadi nanti dihitung yang input terakhir ya menjadi harga penutupan. Oke, ada juga istilah faksi harga saham. Ya, di Indonesia dibagi menjadi 5 ya, teman-teman. Jadi, harga saham terendah masih 50. 50 sampai 200 itu faksi harga 1 perak. 200 sampai 500 2 perak. 500 sampai 2000 5 perak, 2000 sampai 5000 10 perak, di atas 5000 25 perak ya. BCA kan 20.000 jadi 20.000 25, 20.000 50 dan seterusnya. Pakuwon di sini 300, 302, 304, 306. Jadi faksi harga ini kelipatan perubahan harganya ya. Semakin rendah semakin tinggi persentasenya. Contoh 100 ya. 101 udah 1%, 102 2% ya. Beda dengan saham yang di sini di 500 ya. 500, 505 ya. 510 itu kan masih sekian persen ya, lebih kecil. Karena kalau semakin kecil maka semakin tinggi tingkat volatilitasnya. Makanya di sini saya sebutnya penny stock atau saham receh di bawah 100 ya, sangat lebih berbahaya ya karena perubahannya bisa tinggi persentasenya. Maksimum perubahan 10, maksudnya adalah 10 kali lipat dari fraksinya. Jadi teman-teman gini, harga 300 saya mau jual 250, kan beda 50 tuh ya. Itu tidak boleh teman-teman ya. Sekali input cuma boleh berubah maksimum 10 perubahan sekali inputnya ya. Jadi dibatasi, jadi nggak boleh ada namanya market maker ya atau bandar yang mengendalikan seenaknya. Ada aturan-aturan untuk mencegah hal itu ya. Salah satunya adalah di maksimum perubahan di fraksi harga ya. Ya, ada juga batas auto rejection ya. Di pasar Indonesia ini bursa sebenarnya cukup menjaga investor ya. Jadi ini sebelum COVID teman-teman, standarnya harga 50 sampai 200 ya. Batas auto rejection ini artinya gini. Dalam sehari saham tersebut turun atau naik maksimum sebesar ini 35%. Ya. Harga saham 200 sampai 5000 naik atau turun dalam sehari maksimum 25%. Di atas 5000 maksimum 20%. Dulu ketika ada pre-opening ya, khusus saham LQ45 dihitung dari harga pre-opening ya. Tapi untuk non LQ45 dihitung dari previous close atau harga tutupan kemarin ya. Di sini juga jika teman-teman input lebih dari 50.000 lot atau lebih dari 5% yang tercatat di jumlah di bursa efek ya, akan langsung di reject ya. Input 100.000 lot jual, reject. Ya, tapi sejak ada COVID ya, batas auto rejectionnya berubah ya. Untuk yang batas bawah hanya 7%, batas atas masih sama ya. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Semoga cepat berlalu ya teman-teman, biar kembali normal ya. Next, setelah batas auto rejection, dulu saya gini teman berpikir, hari ini piwon tanggal 29 Maret misalnya ditutup di harga 600. Maka dalam benak saya yang dulu sebagai orang awam, wah, tanggal 30 Maret ya bukanya 600 lagi dong. Kan tutup 600, buka sesuai kemarin. Ternyata enggak teman-teman ya. Tanggal 29 Maret tutup di harga 600 ya.
tanggal 30 Maret nih dari jam 00.00 ya 12 malam sampai 8.45, karena ini LQ 45 jadi sampai 8.45. Kalau non LQ 45 sampai jam 9 ya itu boleh input teman-teman. Cuman di Indonesia ini kalau teman-teman input tuh masih ditampung ya, belum terbuka ya, jadi nggak bisa lihat. Tapi bisa input ya, nanti diadu teman-teman, diadu ya. Saya kasih ilustrasi biar gampang. Misalkan jam 12 malam sampai jam 8.45 ini hanya ada 2 order ya. Pak Anton beli piwon 605 harga 1000, Pak Amir jual piwon 500 lot ya. Ingat ya, 29 Maret tutup di harga 600 ya. Jam 12 malamnya ada yang mau beli 605 nih, lebih mahal. Wah, saya yakin tuh naik. Saya beli 605 1000 lot ya. Saya udah untung nih, saya jual piwon 500 lot. Jumlah lotnya mana yang menang nih teman-teman? Yang menang adalah 1000 lot, lebih gede. Makanya yang menang adalah si pembeli ya. Makanya terbentuk adalah posisi bid si Pak Anton 605, tapi hanya 500 lot. Kenapa? Karena ada yang mau jual piwon 500 lot, ada yang mau beli 505. Ya udah, ngapain dia beli beli yang 610 atau yang segala macam ya, 605 ya. Ada yang buka harga nih 600 nih jualnya nih. Ya langsung dapat ya, dia langsung dapat di sini. Nah, karena yang menang adalah Pak Anton 605 1000 lot, maka si Pak Amir ini sebenarnya beruntung teman-teman. Nah, saya jelaskan lagi ya. Posisinya jadi Pak Anton di 605 di bid 500 lot, karena 500 lot yang ini sudah done oleh Pak Amir yang jual ya. Pak Amir dannya bukan di 600 teman-teman, dia mau jual 600 nih. Ada yang menang beli di 605. Waduh, beruntung banget dia. Kenapa? Kejualnya di 605 ya. Jadi kondisi dannya Pak Anton telah membeli piwon 605 500 lot. 500 lotnya masih antri ya, jadi posisi harga open ya. Dan Pak Amir telah terjual 500 lot di harga 605 ya, karena mendapat harga terbaik, karena yang menang adalah si Pak Anton. Jadi piwon tutup 600, besoknya buka 605 karena si Pak Anton beli dalam jumlah lebih banyak di harga lebih tinggi ya. Sama kayak harga tutupan teman-teman ya, jam freeze market 15.50, contoh BRI misalnya tutup di harga 3.500 di 15.50 sampai 15.59 sebelum harga closing ya, masih pre closing. Ada 2 order nih misalnya, sebenarnya bisa ada banyak order kan, terus diadu ya di harga tersebut mana yang lebih tinggi lotnya. Nah, dalam hal ini yang menang adalah si penjual nih, 3490 5.000 lot ya. Si Pak Joko yang mau beli 3510 1000 lot, yang menang 5.000 lot lah ya. Nah, jadi best price-nya adalah 3490, padahal tutupnya 15.50 3.500 ya. Lebih kuat jual. Maka yang terbentuk di jam 4 nanti ya, jam 4.01 ya sebenarnya adalah BRI di posisi over ya. Berapa? 4.000 lot ya. Yang 1.000 lotnya dia sudah termasuk di sini ya. Dia mau jual 3490, dia mau beli sini ya, dapat harga lebih murah ya. Nah, jadi 4.000 lot di harga over, 1.000 lot itu sudah done karena permintaan Bapak Joko ya. Kondisi dannya Pak Joko tengah membeli berapa? 3490. Dia membeli 3590, yang menang adalah 3490 nih, yang dengan lebih banyak. Dikasih lah. Ngapain gue beli mahal-mahal 3510? Beli dikasih yang lebih murah 3490. Jadi Pak Joko ini lebih beruntung ya. Jadi di bursa tuh baik ya, yang kalah tuh dapat lebih baik malah ya. Yang menang dapat sesuai penawaran dia ya. 3490, 1000 lot itu udah dan sisa 4000 lot ya. Jelas teman-teman? Ya. Clear ya. Jadi intinya cari dulu yang menang siapa ya. Yang menang sesuai harganya, yang kalah sesuai ikutin harga yang menang. Biasanya sih selalu dapat harga yang lebih baik ya. Dia mau beli lebih mahal, ada yang jual lebih murah, dapat yang lebih murah ya. Tadi juga ya, kalau kebalikannya sama, Anda mau beli lebih mahal, ini jual lebih murah, kejual lebih mahal karena ada yang beli, karena yang belinya mau lebih mahal ya. Padahal mau jual 600, kejual di 605 si Pak Amir ya. Sama teman-teman, pokoknya kalau kalah lebih bagus ya, malah kalau yang menang sesuai harganya, jadi tidak ada yang rugi ya. Jadi itu teman-teman mekanisme pasar modal ya. Bisa dilihat lagi videonya, sangat simple teman-teman, tapi ini sebenarnya learning by doing aja. Nanti ketika teman-teman coba akan
lebih terbiasa dan hafal dengan sendirinya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa follow dan subscribe Genesis ya. Selalu dukung kami, semoga kami bisa memberikan materi yang terbaik. Happy profit.